Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita, kristalisasi masih di kitab Ezra Nehemia. Dan ini sudah tema yang ke-18, kita sudah masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu Nehemia. Jadi yang pertama Zerubabel dengan rombongannya pulang dari Babel ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem, khususnya tentu bait suci. Kemudian Nehemia 78 tahun kemudian itu datang juga rombongan, sedikit saja, 6.000 orang kurang lebih, sementara Zerubabel itu kita tahu hampir 50.000. Kemudian Yeremia tugasnya untuk memeriksa atau meneliti bagaimana umat pilihan Tuhan ini agar mentaati Taurat dan juga mentaati hukum raja. Hukum raja ya. Kemudian Nehemia kurang lebih 12 tahun, 13 tahun dengan Ezra. Dekatnya, bahkan nanti di bagian kedua tugas Nehemia itu Nehemia bersama dengan Ezra ya, dan akhirnya kita nanti lihat ada kebangunan rohani. Jadi Nehemia tugasnya itu membangun tembok ya, jadi semuanya itu sebenarnya intinya membangun kota Yerusalem, membangun rumah Tuhan dan juga tentu membangun kota ya. Dan kita melihat bahwa ini semua Yerusalem juga itu simbol daripada gereja, mempelai. Kalau dalam kitab Wahyu Yerusalem baru itu simbol daripada mempelai anak domba. Jadi umat Tuhan itu tentu simbol daripada gereja juga ya, umat Israel dengan gereja. Tapi ini yang harus kita perhatikan dengan amat sangat lain. Konteks ya, atau dalam hal ini konteks perjanjian. Karena umat Tuhan dalam konteks perjanjian lama itu disebut umat Tuhan karena terikat dengan suatu perjanjian antara Yahweh dengan Israel di Gunung Sinai 1500 tahun setelah Yesus itu ya, sebelum Yesus ya. Ya, dengan di Gunung Sinai ya, antara Yahweh dengan Israel dengan memberikan hukumnya hukum Taurat ya. Perjanjiannya ada 3, bahwa Israel, Keluaran 19 itu ya, bahwa Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Israel itu bangsa yang kudus, terpisah semata-mata untuk Yahweh, untuk maksud-maksud Yahweh. Kemudian Israel itu akan menjadi imam dan raja-raja. Nah ini yang kita ambil tema kita tentang keimaman, karena di Nehemia pasal 3 ini keimaman dalam arti semua umat buangan itu, Israel itu semua bekerja membangun tembok ya. Jadi semuanya, dengan kata lain, semua berfungsilah sebagai imam-imam dalam kasus pembangunan tembok ya. Karena memang perjanjiannya memang begitu. Jadi kalau kenapa jadi suku Lewi itu juga ada ceritanya, yaitu ketika di Gunung Sinai Musa ada 40 hari di puncaknya itu. Israel di sini tunggu-tunggu dia gimana, akhirnya mereka minta bikin anak lembu emas ya. Harun dipaksa untuk membuat itu. Dan Israel menyembah anak lembu emas. Sementara Musa masih dalam proses menerima hukum itu ya. Nah akibatnya begitu Musa turun, dia lihat Israel sudah menyembah anak lembu emas. Musa marah, bantingkan itu hukum itu, 2 loh batu itu pecah. Dan Musa bilang, siapa yang berpihak kepada Tuhan, kepadaku, ke sini. Nah, datanglah suku Lewi saja ya, yang berpihak kepada Tuhan, kepada kemuliaannya, kepada Musa. Sama di situ ya. Musa betul-betul mewakili Tuhan ketika dia membanting 2 loh batu juga. Tuhan tidak marah karena memang dia sedang mewakili Tuhan. Kemarahan Tuhan, murka Tuhan. Kemudian suku Lewi akhirnya tidak lama kemudian ditetapkan oleh Tuhan menjadi suku yang boleh atau dipilih ya untuk melayani Tuhan di bait suci itu ya. Jadi tadinya rencana Tuhan semula, Keluaran 19 itu adalah semuanya Israel itu imam-imam. Imam itu perantara, membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh, membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa. Israel menjadi kepala, menjadi bangsa-bangsa yang menjadi ekor, menjadi berkat. Itu rencana semula. Jadi kalau jatuh menjadi suku Lewi saja, bukan itu rencana semulanya ya. Bukan itu, jadi Israel itu gagal berfungsi sebagai imam karena anak lembu emas. Nanti kita lihat juga gereja juga saat ini sebenarnya semuanya imam-imam menurut aturan Melkisedek, bukan imam menurut aturan Harun. Gereja itu harus semua anggotanya imam-imam, dalam arti semuanya harus berfungsi sebagai imam
dalam aturan Melkisedek. Nanti saya harus diulang-ulang lagi ini karena ini hal yang sangat penting, tapi dalam dunia kekristenan itu sudah terbelah dan jadi golongan imam dan umat. Itu orang Katolik itu imam-imam, umat-umat. Ini imam urusan rohani lah gitu, umat ya urusan duniawi, katakan begitu ya, cari-cari duit, kasih uang ke imam-imam itu. Protestan juga begitu, sama kaum klergiat, kaum pendeta biasanya disebut begitu ya, baru di bawahnya jemaat. Ini pembelahan seperti ini enggak rencananya begitu. Ini juga gereja terbelah, ada ceritanya. Sama seperti Israel itu jatuh keimaman kepada suku Lewi, itu ada ceritanya juga. Ceritanya penyembahan berhala. Di sini juga sama, gereja jatuh itu. Ceritanya penyembahan berhala juga, ya udah sering-sering saya buat. Sekarang dulu kita lihat dulu lah Nehemia ini bagaimana kepemimpinan Nehemia ini. Nehemia benar-benar kepemimpinannya hanya memperlengkapi, sama seperti yang tertulis dalam Efesus 4, pemimpin gereja itu rasul dan pengajar hanya memperlengkapi umat kudus, umat Tuhan. Pada gilirannya orang-orang kudus lah yang membangun tubuh, ya. Persislah seperti dilakukan oleh Nehemia. Ya, banyak orang tidak melihat ini ya. Coba dulu saya baca dulu beberapa bagian ya, ayat ini aja. Ya kalau mau dibaca semua silakan membaca pasal 3 itu ya. Ini bicara tentang judulnya ya, perikop ini atau pasal ini dibikin kalau LAI peserta. Para peserta dalam pembangunan. Ini semua tembok itu dibagi-bagi. Dari sini ke sini, siano. Rombongan imam juga termasuk. Imam-imam itu, imam besar Eliasib dan para imam itu ada bagiannya. Ini suku Lewi nanti, seluruhnya para penyanyi, budak di bait suci, semuanya. Semua bekerja. Ya. Semua membangun bersama-sama tembok ya, dalam kasus ini ya. Nah, jadi kita lihat kepemimpinan Nehemia. Kita fokus dulu ya kepemimpinan Nehemia untuk nanti membandingkan dengan konteks perjanjian baru pemimpin gereja yang seharusnya. Harusnya mirip dengan Nehemia. Ya. Nah ini masalahnya banyak orang menulis buku tentang kepemimpinan Nehemia tapi tidak dilihat konteksnya. Main comot aja begitu, pemimpin itu harus begini dan sebagainya. Iya memang betul, memang begitu memang. Tapi ada hal yang tidak dilihat dalam rata-rata buku-buku tentang tafsiran ya. Dalam kekristenan tentang Nehemia nih, kepemimpinan Nehemia. Mari saya bacakan dulu yang ini. Nehemia seorang pemimpin yang jelas sudah diperlengkapi dulu oleh Tuhan. Itu sebabnya dia bisa memperlengkapi aja. Dia nggak menarik orang kepada dirinya. Bahkan Nehemia itu berkorban sekali ya. Dia bilang di sini kalau sudah baca itu dia nggak memiliki apa enggak. Bahkan ketika sebagai bupati dia nggak narik pajak, nggak narik uang dan sebagainya. Dia berkorban. Ya pemimpin ini. Dan dia diperlengkapi oleh Tuhan dengan pertama hatinya itu dulu. Ya kita sudah bahas kayaknya sudah bahas dulu. Hatinya itu peduli ya ketika dia melihat ya Hanani saudaranya, dia lihat kondisi Yerusalem itu tembok hancur ya, umat dalam keadaan tercela. Dia berdoa, dia nangis, dia berpuasa bahkan ya, dan menaikkan doa yang itu. Dia diperlengkapi dengan hati yang mengasihilah umat Tuhan. Itu satu ya. Yang kedua dia diperlengkapi tentu karena dia diutus oleh raja, sehingga dia diperlengkapi oleh satu otoritas. Dia datang pun dengan para jalan dengan raja menyuruh panglima perang dan orang-orang berkuda. Ya berarti dia datang dengan otoritas Raja Artasasta yang mengutus dia. Dengan otoritas dia datang, ya. Dia juga bawa surat-surat raja untuk bupati-bupati daerah seberang Sungai Efrat, itu artinya termasuk orang Yehuda ya. Ini kan pada waktu itu kekaisaran Media Persia itu yang berkuasa atas daerah itu. Jadi Nehemia datang diperlengkapi dengan otoritas Raja Artasasta. Ya. Ini ya. Nanti kalau kita lihat di sini dalam konteks perjanjian baru, nah ini yang harus kita bahas. Otoritasnya pemimpin itu ada atau tidak ya. Jangan asal comot kebiasaan-kebiasaan Nehemia, bagusnya dia bagaimana dia men-sharekan tujuan, misi dan visinya, bagaimana menggerakkan orang, tapi nggak dilihat
Ini yang penting ini otoritasnya, karena dalam dua kekristenan terjadi perampasan otoritas oleh para pemimpin gereja. Ini yang mau saya soroti ini ya. Ini penting ini karena otoritas itu sesuatu yang sangat penting Bapak Saudara. Orang kalau melakukan dosa-dosa moral katakanlah begitu ya, kayak Daud. Daud punya kelemahan moral. Dia ambil istri orang. Batseba itu ya. Ambil istri orang, dia rencanakan pembunuhannya kepada Uria karena Uria gagal direncanakan. Sebenarnya Uria suruh tidur sama Batseba ketika ketahuan Batseba hamil. Daud coba menutupi dosanya itu. Dosa moral ya. Ngeri dosanya, bukan berarti ringan dosanya Daud. Dia merampas istri orang dan merencanakan pembunuhan suaminya. Wah itu kalau menurut hukum ini hukum mati itu. Ya tentunya memang Tuhan ampuni ya. Tapi itu dosa moral. Ketika datang otoritas firman melalui Nabi Nathan yang menegur Daud itu. Tahu ceritanya itu? Firman Tuhan itu berotoritas. Bahkan alam semesta ini sudah saya bicara itu. Ibrani pasal 11. Ayat 3 kalau nggak salah itu. Atau ayat 2 ya. Firman Tuhan itu sangat berotoritas dan menopang alam semesta. Alam semesta ini sudah tahu ini terdiri dari banyak benda-benda di situ. Planet, bagi orang yang belajar lah itu galaksi-galaksi miliaran itu. Satu galaksi aja itu kitanya galaksi apa? Andromeda ya. Itu jaraknya dari sini ke sini itu 2 juta tahun cahaya. Itu jarak gitu. 1 detik kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer. Jadi tak 300.000, tak 300.000. Dihitung detik-detik dia dijadikan tahun jadi 2 tahun. Itu sangat, dan mereka bergerak dengan kecepatan yang benda-benda ini sangat luar biasa. Bahkan ada diperkirakan satu bintang yang bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ya. Kok nggak tabrakan gitu loh? Kok nggak jadi chaos dan kacau ini alam semesta? Bagi orang yang senang, saya sekali-sekali juga suka baca-baca gitu ya. Alam semesta ini sebenarnya nggak ada ujungnya. Pernah ya teleskop Hubble itu mencoba dan mudah menemukan kurang lebih 78 miliar tahun cahaya jarak dari ujung-ujung alam semesta. Tapi itu bukan berarti segitu. Bahkan ada teori yang terakhir ini alam semesta itu sebenarnya makin luas. Kok bisa begitu? Karena apa? Karena otoritas firman menopang sehingga alam semesta ini bisa teratur. Otoritas itulah yang menentukan itu. Kalau nggak ada otoritas firman menopang alam semesta, hancurlah ini semua. Jadi alam semesta nggak dilepas begitu aja, ya. Otoritas yang menentukan, yang mengatur semuanya, ya. Nah, jadi otoritas itu penting sekali, bukan penting ya. Memang itu, ya memang itu bisa dibilang rencana Tuhan tuh nggak mungkin jadi kalau nggak ada otoritas Tuhan itu di situ, ya. Otoritas itu membuat orang harus taat sama itu, sama otoritas. Tadi saya baca dulu soal pemimpin ini ya, di Matius 23 itu. Misalnya saya udah pernah bilang otoritas seorang polisi, dia kerempeng kayak kurus misalnya, tapi dia pakai baju otoritas, itu kan pakaian polisi itu kan simbol daripada otoritas polisi. Kalau datang itu truk besar dengan preman badan besar, kalau polisi bilang prit, turun itu, yang si preman besar itu, minta SIM misalnya dengan STNK, kasih. Dia juga bilang hormat Pak, permisi Pak. Dia nggak bisa karena apa? Otoritas. Kalau karena kekuatannya ini menjadi polisi didorong aja bisa jatuh. Tapi karena otoritas dia mesti taat. Begitulah otoritas firman ini menopang alam semesta. Yang dilakukan oleh Daud, dia bukan melanggar dosa otoritas. Nah, dia punya kelemahan moral dalam hal ini keinginannya, keinginan hawa nafsu itu kan. Dia lihat perempuan cantik Batseba. Kelemahan moral. Tapi begitu datang otoritas firman lewat Nabi Nathan yang menegur dia langsung jatuh. Nurut. Lain dengan Saul. Saul itu tidak, sepanjang kita lihat ya, tidak pernah kelihatan ada dosa-dosa moralnya yang mengerikan seperti Daud. Saul istrinya baik, ada Ahinoam ya istrinya. Anaknya pun bagus ya. Ada gundiknya juga. Itu biasa di zaman itu ya, mau gitu.
Dan tidak pernah kedengaran dia mencuri, merampas istri orang atau apa. Ada sih kelemahan moral dia membunuh imam setelah dia kacau dia. Tapi ketika datang dosa Saul itu adalah dosa otoritas yang menyebabkan dia otoritas rajanya dicabut oleh Tuhan. Dia ketika datang itu Nabi Samuel dengan otoritas firman menegur Saul, itu harusnya Saul bertobat kayak Daud. Ya ini enggak, malah dia berkeras, beginilah membela diri ya. Dan ini udah. Itulah dia pelanggaran Saul itu, dosa otoritas, pelanggaran otoritas, dosa Saul ya. Langsung Tuhan cabut otoritas dia sebagai raja, ganti kasih ke Daud. Daud walaupun kena akibat dosa moralnya, kena dia. Ada 4 hal itu. Pedang nggak menyingkir dari keluarganya, ada malapetaka datang keluarganya, istri anak-anaknya yang dilahirkan di Batseba mati. Satu lagi yang malapetaka lah ya. Oh enggak, istri Daud ditiduri oleh Absalom itu. Karena dia Daud menyembunyikan, tapi Tuhan buka. Ada akibatnya. Tapi otoritas Daud sebagai raja tetap dimiliki oleh Daud. Kan Daud tidak melanggar dosa otoritas, dia hanya melanggar dosa kelemahan moral lah kita kan bilang. Saya bukan sedang meringankan dosa moral, enggak. Saya sedang membandingkan betapa fatalnya kalau orang melanggar otoritas, dosa otoritas, melanggar otoritas ya. Nah, pemimpin-pemimpin dalam dunia kekristenan sudah melanggar otoritas. Saya buktikan dulu ini. Karena ini Nehemia tidak melanggar dia otoritas. Memang dia diberikan otoritas oleh, dalam konteks perjanjian lama, diberikan otoritas oleh Raja Artasasta. Dan dia gunakan otoritas itu untuk dia sharekan tujuan, misi dan visi akhir semuanya. Intinya ayat pasal 2 ayat 18 dikatakan di sini, kami siap untuk membangun. Nah, itu artinya begitu Nehemia bagikan tujuan, misi dan visinya, bagaimana dia bilang, saya diperlengkapi dan mendapat anugerah ya dari Raja Artasasta. Mereka tergerak semua. Ini pemimpin yang menggunakan otoritas dengan baik. Kemudian kita lihat di sini. Di dalam gereja, otoritas pemimpin itu nggak ada. Dalam konteks perjanjian lama ada otoritasnya, yaitu otoritas yang di dalam kasus Nehemia didapat dari Raja Artasasta. Otoritas manusiawi. Kalau di sini perjanjian baru nggak ada, ini otoritas hayat ini. Karena gereja adalah tubuh. Ya, bukan organisasi. Gereja itu tubuh, bukan lembaga, dia tubuh. Ngerti kan kalau tubuh ini kan? Otoritas apa yang menggerakkan tubuh ini? Otoritas apa? Disimbolkan ini seperti ini otoritas hayat. Kan tubuh ini bisa hidup karena hayat. Jadi sebenarnya tubuh ini kan benda mati. Tapi karena ada hayat, life itu ya. Kalau gereja itu zoe istilah Yunani, hayat Kristus. Maka ini bisa bergerak, tangan saya ini bisa hidup ini. Gara-gara hayat. Hayat jasmani saya, hayat ya, kalau istilah Yunani itu suke ya. Psikologi itu hayat diwani ya, hayat. Ini yang menggerakkan tangan saya begini ini karena hayat ini. Kenapa kok bisa cocok ini tangan sama kaki? Kalau kaki saya sakit tuh langsung tangannya begini. Kalau mata saya, dia bergerak atas otoritas apa? Otoritas hayat. Jadi nggak kacau. Nggak ada orang yang mukul-mukul kepalanya sendiri. Sebab ada otoritas yang mengatur tubuh. Otoritas apa? Otoritas hayat. Jadi otoritas Nehemia sebagai pemimpin memang otoritas dari Raja Artasasta. Tetapi ketika dalam konteks perjanjian baru, gereja otoritasnya itu otoritas hayat. Para pemimpin itu tidak punya otoritas secuil pun. Makanya itu dalam Matius 23, nggak usah saya baca-baca lagi ya, karena itu sudah saya ulang-ulang ini, karena ini poin yang penting. Matius 23 itu jelas mengatakan, Yesus bilang, kalau ahli Taurat orang Farisi, karena itu konteks perjanjian lama, memang mereka punya otoritas yang disimbolkan kursi Musa. Yesus bilangnya begitu. Coba baca aja. Matius 23 ayat 1 sampai 8 sampai 7 lah. Ini bicara otoritas orang Farisi, dan kelakuan orang Farisi juga di situ dibicarakan. Karena mereka hanya menggunakan otoritas itu tapi nggak melakukan apa yang dia omongin. Yesus bilang begini sama orang banyak. Ahli Taurat orang Farisi telah menduduki kursi Musa, artinya mereka sudah punya otoritas Musa yang sah dan legal. Begitulah konteks perjanjian lama. Ya.
Oleh sebab itu, kata Yesus kepada orang banyak. Oleh sebab itu, ini perhatikan ya. Yesus tidak pernah menyarankan orang melanggar otoritas orang Farisi. Walaupun itu orang Farisi Aristoteles membunuh Yesus, dia nggak melanggar. Ketika imam besar tanya, jadi siapa engkau? Adakah engkau Mesias? Yesus tidak melanggar. Kadang-kala Yesus diajak ngomong sama orang, kalau dia orang itu nggak punya otoritas dalam arti apa, diam dia. Dia pernah ngomong, mending diam dah. Tapi dia imam besar Kayafas dengan otoritas yang Tuhan berikan kursi Musa itu, tanya, apakah engkau Mesias? Yesus bilang, aku. Dia jawab, ya. Walaupun karena itu dia divonis sama asal vonis saja, menyalahgunakan otoritas gila-gilaan, ini udah bunuh aja langsung itu. Itu makanya orang Yahudi langsung dibuang selama hampir 2000 tahun, dari tahun 70 Masehi sampai tahun 1948. Itu orang-orang Yahudi negara Israel itu ada, ya, 1948. Itu dengan bantuan Inggris itu. Jadi orang Farisi ahli Taurat, kata Tuhan Yesus, punya otoritas yang disebut kursi Musa. Karena itu, katanya Tuhan Yesus kepada orang banyak, taati ya perkataannya. Tak boleh dilanggar. Karena kalau kau melanggar, kau memberontak. Kayak orang yang melanggar otoritas. Waktu Musa itu ngomong, Korah, Datan, Abiram, itu ada kasus-kasus orang memberontak, mati. Karena ini dosa otoritas, ini jangan main-main. Melanggar, kayak Saul, mati dia. Ya, konyol banget dia tuh. Dan keluarganya, bukan cuma dia doang. Jadi Yesus bilang, kalau orang Farisi ngomong, taati. Kenapa? Karena dia sudah dudukin kursi Musa, dia udah punya otoritas. Walaupun Yesus bilang gini, tapi jangan turutin ya kelakuannya. Orang Farisi ngajar doang, cuman omdok ya, ngomong doang, tapi enggak dia kerjain. Ya jangan lakukan, jangan turuti kelakuannya, tapi turuti perkataannya karena kursi Musa. Nah, sekarang dalam apa? Perjanjian baru. Ada nggak otoritas pemimpin? Yesus ayat 8 bilang 23 Matius 23 ayat 8. Tetapi kamu, artinya gereja. Nah, Yesus bicara sama murid-muridnya. Jangan seorang pun di antara kamu sebut rabi. Apa nggak ada pengajar? Rabi itu pengajar. Ada, tapi tidak ada kursi Musa. Pengajar itu harus hanya memperlengkapi sesuai dengan Efesus pasal 4. Tak boleh, engkau nggak punya otoritas untuk narik murid kepada dirimu sendiri. Engkau cuma punya hak untuk memperlengkapi. Kemudian, Yesus bilang, jangan seorang pun sebut kau pemimpin. Apa nggak ada pemimpin dalam gereja? Ada. Yesus sendiri yang berikan Rasul, Nabi, pengajar. Itu para pemimpin dalam gereja. Untuk apa? Hanya memperlengkapi. Tidak boleh tarik murid kepada dirimu. Tidak boleh tarik uangnya. Entah namanya perpuluhan lah, entah buah sulung, janji iman lah. Palsu semuanya itu. Tapi kalau dalam juga Kristenan, pendeta besar katanya. Apa yang besar? Itunya loh dosanya terhadap otoritas itu. Karena dia tarik murid kepada dirinya. Ada yang 10.000, ada yang dengan bangganya dia bilang, saya bisa bukan narik orang, tarik duitnya ratusan miliar katanya. Kalau saya sebut nama pemimpin ini pasti sudah tahu. Hari ini saya nggak tergerak untuk nyebut namanya dia ini. Ratusan miliar. Ini perbuatan dosa Ijabel. Kalau Ijabel itu merampas otoritas suaminya. Dalam kasus kebun anggur Nabot. Ya kan? Dia tulis surat. Memang dia tujuannya untuk bela Nabot. Bela Ahab, suaminya. Tapi dia caranya dengan merampas otoritas. Itu atas nama Ahab itu artinya otoritas raja. Makanya ketika dia kirim kepada tua-tua di Israel, kalau nggak salah itu ya, kebun anggur Nabot itu tua-tua itu harus ikut, harus mentaati, karena ini otoritas ini. Tapi itu Ijabel itu yang makanya di kitab Wahyu pasal 2 pasal 3, ajaran Ijabel itu salah satu ayat itu ajaran yang membenarkan struktur dalam kekristenan itu. Yang gembala sidang lah dengan segala struktur pemerintahan manusia itu. Paulus lah yang punya otoritas. Gembala sidang itu punya otoritas, mecat. Nah semuanya itu sudah milik dia lah. Memang itu bukan gereja Yesus Kristus, itu gereja dia kok. Makanya kalau saudara masuk di dalam satu struktur begitu, engkau jangan berontak. Ya. Jangan kau bilang, engkau gembala sidang, kau merampas. Engkau nggak fair kalau begitu. Kalau kau sebagai wakilnya, atau sebagai bendahara, kalau biasanya bendahara sih istrinya.
apa di bawahnya entah ketua pemuda entah terus kau mau berontak-berontak sama gembala sidang. Oh, itu malah Tuhan jangan pikir bahwa Tuhan berpihak kepadamu biarpun itu gembala sidang jeleknya kayak apa. Kayak orang Farisi, Yesus lihat sama orang banyak, kau jangan berontak saya tahu, aku tahu itu orang Farisi kayak apa. Dan dia membunuh aku, tapi kau jangan berontak, titik, itu aja. Kenapa? Dia punya otoritas. Jadi kalau ada orang masuk dalam struktur denominasi, jangan berontak-berontak. Udah dapat gaji juga dari situ kok. Engkau dapat kemuliaan manusia dari situ kok. Engkau dapat jabatan juga dari situ kok. Kok berontak? Nggak boleh gitu dong. Kalau mau keluar. Kayak saya gini, saya keluar, saya ngomong baru bisa. Saya boleh negor dunia kekristenan nih, karena saya nggak dapat uang dari situ, nggak dapat uang jabatan dari situ, saya nggak dapat kemuliaan manusia dari situ. Jadi kalau engkau masuk di situ, engkau juga ngeritik-ngeritik, itu namanya nggak fair. Lo mau dapat duitnya doang, jabatannya, kemuliaan manusianya, tapi negor, itu busuk banget, itu perbuatan itu nggak boleh itu. Tuhan tidak pernah berpihak kepadamu kalau engkau begitu. Kalau memang kau melihat karena kewahyuan dari Tuhan, kau melihat dunia kekristenannya, kau melihat denominasi itu, dan kau keluar dari situ, seperti Wahyu pasal 18 ayat 4. Ayo umatku, keluarlah. Nah, dan kau boleh bicara. Karena itu artinya fair. Nyatakan kesalahan. Bukan menghakimi. Yang bisa menghakimi itu Jebel-Jebel ini. Ya, para pemimpin yang merampas otoritas Yesus ini, otoritas saya dirampas. Itu yang bisa menghakimi kayak Jebel. Jebel bisa menghakimi si Nabot. Karena merampas otoritas suaminya. Hakimnya ngeri ya dia, makin tolong bikin ini, lempar batu mati. Jebel yang bisa menghakimi, bukan saya mah bukan Jebel. Saya mah nggak punya otoritas apapun, nggak punya jabatan, nggak punya uang, nggak punya apa dari situ maksud saya. Nggak ada. Sebabnya saya hanya bicara menyatakan kesalahan sesuai nasihat Paulus kepada Timotius. Nyatakan apa yang salah, tagorlah, nasihatilah. Karena nanti ada saatnya itu telinga orang tuh nggak bisa lagi dengar yang benar. Ya, senangnya yang enak-enak aja, yang mana yang kalau Injil itu ya kemakmuran, kesehatan, sukses apa yang kayak gitu tuh masuk, amin tuh. Kalau yang begitu. Kalau yang teguran ya nggak mau. Jadi Nehemia sekali lagi mendapat otoritas sah legal dari Raja Artasasta, dan dia menggerakkan jemaat Israel itu membangun. Seharusnya gereja juga ini, Nehemia di zaman ini, harusnya dia tidak mendapat otoritas apa-apa, dia hanya mendapat karunia lah, anugerah lah, katakan kasih karunia untuk menjadi rasul, nabi, dapat mengajar, hanya dapat itu. Tapi dia tetap budaknya, hambanya roh, ya, nggak boleh, nggak ada hak apa-apa. Petrus juga ketika dia tidak punya hak otoritas apa, dia ngomong sama Ananias Safira, engkau tidak mendustai manusia, tapi engkau mendustai Tuhan. Itu omongan Petrus doang. Kemudian datanglah otoritas Tuhan itu yang menghakimi si Ananias Safira, mati dia. Bukan karena Petrus punya otoritas, kalau emangnya Petrus yang pedangnya, enggak. Petrus hanya saluran aja. Kalau dalam Kolose 2 ayat 19, Petrus itu kayak urat-urat dan sendi-sendi yang mengalirkan hayat. Saya udah pernah bicara itu. Itulah pemimpin yang seharusnya tidak merampas otoritas, tapi dia menjadi saluran hayat. Hayat itulah yang berotoritas, yang menjatuhkan vonis kepada Ananias Safira. Petrus gak bisa buat apa-apa, dia cuma ngomong aja sesuai pimpinan roh, sesuai pimpinan hayat dia ngomong. Nah, lain kan kalau gembala sidang atau apa semua di sini. Dan dunia kekristenan, dia punya hak, otoritas manusiawi, pecat. Nah, itulah otoritas rampasan itu, itulah Jebel itu, ya, otoritas rampasan. Dosanya nanti kita lihatlah di Wahyu pasal 17. Sebenarnya nggak usah dilihat, kalau kita lihat Alkitab sudah tahu kita. Wahyu pasal 17-18, Babel itu, gereja Babel langsung itu, mati hukumannya dan tidak akan bangkit lagi. Disiplin nggak main-main, karena ini pelanggaran otoritas. Simpulannya apa nih? Kepemimpinan Nehemia ini hebat. Dia punya otoritas yang benar, legal, ya, dari Raja Artasasta. Nah kalau kita terapkan dalam Kristen Nehemia sekarang ini,
Harusnya Nehemia sekarang tuh mirip kayak Petrus, Paulus, dan Yohanes, rasul-rasul yang top, pemimpin-pemimpin yang top di zamannya itu, tanpa otoritas. Dia nggak punya apa-apa otoritas, enggak. Bahkan Paulus di akhir hidupnya ditolak, ditinggalin oleh seluruh orang kudus di Asia Kecil. Ya, itu yang termasuk Efesus itu, yang 7 gereja itu, 7 gereja yang dikirimin. Rasul-rasul juga begitu. Dia ditolak, dibuang di Pulau Patmos, dikucilkan. Ada Diotrephes yang punya otoritas rampasan di situ. Di zaman Rasul sudah ada orang-orang yang merampas otoritas ingin jadi terkemuka kayak Diotrephes itu. Ya. Jadi bagaimana simpulannya? Kita sebagai Nehemia akhir zaman ini nggak punya otoritas ya. Saudara jangan berpikir saudara punya otoritas, kecuali engkau merampasnya itu dengan cara ajaran Ijabel itu, membenarkan struktur manusia masuk ke dalam gereja. Itu kayak perempuan di dalam Wahyu 17 itu yang ditopang oleh binatang. Perempuan duduk di atas binatang itu. Binatang itu sistem pemerintahan manusia, perempuan ini gereja. Jadi gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia, para pemimpin denominasi ini merampas otoritas itu, memang jadi besar. Babel itu namanya Big Babel. Kalau Yerusalem Holy City. Oh, jangan merampas ya. Jadilah seperti Nehemia yang benar ya. Sebagai urat-urat dan sendi-sendi yang mengikat, menyatukan tubuh. Menggerakkan tubuh Kristus, memperlengkapi saja, kemudian menggerakkan tubuh Kristus. Mereka lah yang membangun. Orang-orang kudus ya, yang membangun tubuh Kristus itu. Jadi kalau coba dulu kita baca Efesus ini yang 4 terakhir ini sebelum kita ambil. Ya udah ambil kesimpulan sebenarnya. Efesus pasal 4 ya. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul, ayat 11 ya, maupun nabi-nabi, baik pembicara Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi, bukan untuk tarik murid kepada dirimu, bukan untuk kau tarik lagi duitnya, ajaran palsu, perpuluhan, buah sulung, janjiman, apa semuanya. Kau tarik, kau bangga lagi dengan aku sudah tarik ratusan miliar, ada yang triliun bahkan. Jangan bangga begitu, berbuat dosa kau bangga. Ini perhatikan nih, memperlengkapi saja, baru sesuai dengan apa, gratis. Ya, engkau dapat dari Tuhan juga cuma-cuma, bagikan cuma-cuma. Jangan jualan ya, jualan firman lah, jualan buku lah, jualan apalah, semua kau jual semua. Ada yang jual minyak, jadi saya bilang tuh, Benny Hinn lah saya sebutlah namanya, saya nonton itu, Trinity TBN ya, televisi Trinity Broadcasting Network. Di situ Benny Hinn jual nih minyak nih $20 nih, $20. Kalau satu botol kecil begitu. Dasar pedagang itu, di Bait Suci itu banyak pedagangnya. Di gereja juga banyak, bukan gereja lah, namanya pedagang semua itu. Ada orang bilang kalau makan di restoran Padang nggak bayar, Gilbert lu meyondong. Nah, kalau ini saya sebut aja nih namanya nih. Pedagang semua situ ya. Ya nanti lihatnya, hanya memperlengkapi, nggak boleh tarik murid, nggak boleh tarik uangnya juga. Kalau Paulus juga kalau narik uang tuh dia bagi-bagi kok. Orang gereja mula-mula juga kalau ngumpulin uang dibagi-bagi juga, janda-janda, orang miskin, sehingga nggak ada yang kekurangan. Ya. Nah, apalagi gilirannya setelah dia diperlengkapi orang-orang